Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi, SSTP MP selaku penguji. Yang kami hormati Ibu Agustina SH MSI selaku coach. Yang kami hormati Ibu Hasnia selaku mentor dari Ibu Ajeng dan Ibu Intan. Dan yang kami banggakan Ibu Ajeng dan Ibu Intan selaku peserta. Kegiatan ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita yang cantik pada pagi hari ini. Kepada Ibu Agustina dengan hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu yang kami banggakan. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan kita seminar hasil aktualisasi Saudara Ajeng Paramita Saputri dan Intan Dwi Adisti. Baik, sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keapiatan, sehingga bisa bersama-sama kembali, bertemu kembali di Zoom meeting ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi, SSTP, dan Ibu Mentor, Ibu Hasnia, Kapus PKM Nosarara yang pada pagi hari ini bersedia hadir mendampingi Saudara Ajeng dan Intan. Terima kasih Ibu Hasnia yang pada pagi hari ini meluangkan waktunya, dan yang kami banggakan peserta Latsar Ajeng Paramita Saputri dan Intan Adisti, serta adik kita, kakak kita, saudara kita, host yang ganteng pada pagi hari ini memberikan energi positif untuk kita semua. Baik, kita langsung saja memanfaatkan waktu yang telah tersedia, karena ini mentornya mohon izin Bu Dokter, mentornya satu, jadi kita langsung saja panel sehingga ini lebih efisien sedikit waktunya. Baik, izin share screen. Izin Ibu, apa sudah terlihat? Sudah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya Intan Dwi Adisti, AMDAK. Untuk saat ini menjabat sebagai Peranata Laboratorium Kesehatan Terampil di UPTD Puskesmas Nosarara. Adapun judul aktualisasi yang saya angkat yaitu optimalisasi mutu pelayanan laboratorium UPTD Puskesmas Nosarara. Dan hal yang melatar belakangi pengangkatan judul ini yaitu berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di UPTD Puskesmas Nosarara, peserta tidak menemukan data pemantauan mutu pelayanan laboratorium dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak 2019 hingga 2021. Pemantauan mutu pelayanan laboratorium merupakan upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas secara terus-menerus agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan. Pemantauan mutu ini juga jadi dasar pemberian layanan yang berkualitas sehingga keakuratan hasil pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga saya tertarik untuk membuat suatu inovasi dalam pelayanan laboratorium di UPTD Puskesmas Nosarara. Maka dari itu, saya merasa perlu untuk mengambil isu terkait dengan nilai-nilai dan mengkaitkannya dengan nilai-nilai dasar ASN. Adapun isu yang saya ambil yaitu belum terlaksananya pemantauan mutu laboratorium dengan gagasan optimalisasi monitoring pemantapan mutu internal di laboratorium. Kegiatan aktualisasi ini ada 6 kegiatan. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi, membuat SOP pemantapan mutu internal, melaksanakan kontrol pada alat fotometer, membuat instruksi kerja alat, membuat kartu stok reagen dan kartu pemantauan suhu, dan evaluasi finalisasi. Untuk kegiatan pertama yaitu persiapan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada 5 Juli hingga 7 Juli 2021. Adapun kaitannya dengan nilai ASN yaitu etika publik,
terbuka, sopan santun dan bersikap hormat, nasionalisme, kerakyatan, akuntabilitas, kejelasan target. Dan keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Output yang didapatkan dari kegiatan satu ini yaitu terciptanya diskusi yang baik, penulis mendapat arahan dan dukungan dari mentor maupun dari teman laboratorium yang lain. Selanjutnya, kegiatan kedua yaitu membuat SOP pemantapan mutu internal. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 7 Juli hingga 10 Juli 2021. Adapun keterkaitan dengan agenda 2 atau nilai-nilai ASN adalah akuntabilitas, yaitu integritas, tanggung jawab, dan jujur. Etika publik, transparansi, dan menjaga informasi, terbuka, sopan dan santun, bersikap hormat, bertanggung jawab terhadap barang milik negara, nasionalisme, kerakyatan, dan komitmen mutu, yaitu efektif dan efisien, serta orientasi mutu. Keterkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, dengan output adanya SOP yang telah dibuat. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan kontrol pada alat fotometer dengan kaitan nilai ASN, yaitu etika publik, bertanggung jawab terhadap barang milik negara, komitmen mutu efektif dan efisien, serta akuntabilitas yaitu jujur. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Output yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu adanya hasil kontrol yang ditulis pada kartu bantu kontrol. Selanjutnya, kegiatan keempat yaitu membuat instruksi kerja alat. Adapun nilai ASN yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu anti korupsi, sederhana dan mandiri, serta jujur, lalu etika publik, bertanggung jawab terhadap barang milik negara, dan nasionalisme, kerakyatan, serta komitmen mutu inovatif. Adapun output dari kegiatan ini yaitu terdapat instruksi kerja alat fotometer yang telah ditempelkan di dinding laboratorium. Selanjutnya, kegiatan yang kelima yaitu membuat kartu stok reagen dan kartu pemantauan suhu yang dilaksanakan pada 19 Juli hingga 22 Juli. Adapun nilai yang terkandung pada kegiatan ini yaitu anti korupsi, sederhana, mandiri, dan jujur, etika publik, terbuka, sopan, dan bersikap hormat, nasionalisme, kerakyatan, komitmen mutu inovatif. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dengan output dari kegiatan ini yaitu terdapatnya kartu pemantauan suhu dan kartu pemantauan stok reagen di laboratorium. Yang terakhir yaitu kegiatan evaluasi finalisasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli hingga 3 Agustus 2021. Adapun nilai yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu akuntabilitas, yaitu jujur dan tanggung jawab, lalu orientasi mutu, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan etika publik, terbuka, sopan, dan bersikap hormat. Adapun output dari kegiatan ini yaitu adanya chart control, hasil dari kontrol yang telah dilakukan, serta hasil pengaplikasian kartu pemantauan stok reagen dan suhu yang telah dilaksanakan selama seminggu, serta list daftar hasil kegiatan aktualisasi. Selanjutnya, kesimpulan dari kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan yaitu telah dilaksanakan kegiatan aktualisasi ini sejak 5 Juli hingga 3 Agustus 2021 dengan menerapkan nilai-nilai ASN dan diharapkan dapat menjadi contoh sehingga bisa membawa perubahan ke arah yang positif agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif serta meningkatkan etos kerja yang baik. Yang kedua, dengan terlaksananya 6 kegiatan aktualisasi ini dapat mengoptimalisasi mutu pelayanan laboratorium khususnya yang terkait dengan ketersediaan reagen. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan terkait aktualisasi ini yaitu yang pertama nilai-nilai dasar ASN yang telah diperoleh selama latihan dasar
dapat terus diterapkan dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Yang kedua, melanjutkan pengaplikasian dari kartu pemantauan stok reagen dan kartu suhu, serta melaksanakan SOP PMI di Laboratorium UPTD Puskesmas Nusarara. Yang ketiga, membuat kartu instruksi kerja alat untuk semua alat yang ada di dalam Laboratorium UPTD Puskesmas Nusarara. Yang keempat, membuat inovasi-inovasi baru dalam peningkatan mutu layanan, seperti memperbaiki alur pelayanan dan melengkapi dokumen penunjang mutu layanan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan. Langsung stop share aja. Oke, baik, kita langsung saja ke Ibu Mentor. Ibu Mentor, diharapkan penguatan Ibu Mentor pada peserta Latsar 2 orang yang atas nama Ajeng Paramita dan Intan. Silakan Ibu Mentor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kos Ibu Agustina sebagai kos, Dr. Darlina Ayusunusi sebagai penguji, dan Pak Reza sebagai host, serta adik-adik yang saya banggakan yang ada di Puskesmas Nusarara. Pada dasarnya, rancangan yang mereka lakukan, rancangan aktualisasi yang mereka ini sudah dilaksanakan dengan baik di Puskesmas Nusarara. Seperti dari Intan juga seperti itu, sudah melaksanakan pengontrolan tentang bahan-bahan yang digunakan di laboratorium. Jadi kemarin memang sebenarnya sudah dilaksanakan pemantauan, cuman secara lisan. Jadi stoknya itu secara lisan. Jadi secara tertulis itu belum ada. Jadi sesuai dengan standar SOP, tulislah apa yang kalian kerjakan apa yang kalian tulis. Jadi sudah bisa terkontrol Ibu. Jadi saya sudah melihat ke depannya, bulan ke depannya. Jadi tidak langsung habis stok, langsung ada laporan begini-begini, regennya habis. Jadi kita bisa melihat, mengontrol di kartu stok tersebut. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi saya bangga kepada adik-adik ini sudah melaksanakan aktualisasinya secara baik. Saya berharap semoga ke depannya tidak sampai di sini, lebih berkreasi lagi, lebih mengenal permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan khususnya di Puskesmas Nusarara. Mungkin cuma itu penguatan dari saya. Saya berharap kita bisa sehat semua, apalagi pada zaman pandemi begini. Terus terang Ibu, saudari Intan ini masuk di tim COVID, jadi tugas mereka itu berganda di Puskesmas. Selain turun Intan, dia masuk di tim COVID itu melakukan pemeriksaan rapid antigen pada masyarakat yang bergejala. Jadi mungkin dari pagi sampai sore. Jadi mohon bantuannya, mudah-mudahan nilai adik-adik ini bisa baik, bisa berkreasi lagi. Mungkin cuma itu dari saya. Saya mohon mundur juga Ibu, Bapak, karena saya mohon pamit, minta maaf apabila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asnia. Kalau mau lead, silakan. Ya, memang karena kondisi pekerjaan juga terlalu banyak sekarang, apalagi nakes banyak yang drop, jadi memang harus banyak yang membutuhkan tenaga kita. Silakan Ibu. Iya, baik. Kita langsung saja ke Ibu Dr. Darlina Ayu. Ada 2 Ibu sumber informasi yang bisa langsung ditanyakan kepada Ajeng dan Ibu Intan. Dengan hormat disilakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Agustina selaku coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jasmani rohani semuanya. Amin, amin. Amin. Ya,
Langsung saja ya untuk yang saya banggakan peserta laser. Yang pertama keduanya saya beri apresiasi, itu tadi presentasi dan PowerPoint-nya juga sudah cukup jelas. Kemudian penulisan dari kedua peserta juga alhamdulillah sudah rapi. Nah, Ibu Agustina sudah ini semua sudah cover semua ini. Ya. Kan seperti tadi pesannya Ibu Kapus. Iya, Ibu Mentor. Itu setelah ini dikembangkan lagi, bantu lagi puskesmas. Maksudnya ada permasalahan lain, silakan bantu untuk gagasan-gagasan pemecahan masalahnya. Ya, oke, itu aja dari Ibu Intan. Oke, baik. Terima kasih masukannya, Ibu. Oke, selanjutnya untuk Ibu Intan. Nah, untuk Ibu Intan, ini judulnya Optimalisasi Mutu Pelayanan Laboratorium. UPTD Puskesmas Nusarara. Bisa ditambahkan nanti di sini Kota Palu. Siap, Ibu. Nah, terus di sini, ini kan di depannya ini saya bacanya optimalisasi mutu pelayanan. Gitu. Saya kepikiran, oh berarti pelayanannya mungkin ini. Begitu buka-buka di dalam, ternyata sebenarnya bukan langsung ke pelayanan, tapi pada mutu laboratorium sebenarnya diisinya di dalam, kan ya? Iya, Ibu. Karena saya ketika membaca mutu pelayanan, saya membayangkan itu bahwa yang dibahas itu di dalam itu pelayanan mengenai standar pelayanan, apakah dia tidak diskriminasi atau memberikan pelayanan yang cepat, transparan. Saya pikir itu yang dibahas. Ternyata yang dimaksud di dalam itu adalah mutu laboratorium. Karena memang saya lihat juga dia punya permasalahan mutu laboratorium ya. Iya, Ibu. Jadi bagaimana? Kalau saya sih kasih masukan. Sebenarnya memang nanti dampaknya adalah untuk meningkatkan pelayanan, tapi sebenarnya ini adalah optimalisasi langsung saja mutu laboratorium mungkin, ya. Apakah mau ditambahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan? Nah itu baru. Nah, cuma karena memang yang di dalam itu yang dibahas adalah mutu laboratoriumnya, bukan pelayanan, bukan mutu pelayanan. Memang dia bagian dari pelayanan, tapi tidak langsung pada kita singgung pelayanan. Iya, Ibu. Karena kemudian saya lihat juga di dalam pada semua tahapan ini 6 tahapan kegiatan ya, 6 kegiatan. Iya, Itu Ibu. semua keterkaitan dengan agenda 3 itu semua manajemen ASN. Tidak ada pelayanan publiknya, kan? Iya, Jadi Ibu. memang tidak langsung pada pelayanan gitu. Jadi memang pada manajemen ASN yang memang pada peningkatan profesional dari petugas gitu. Ya, nanti mungkin diramu lagi. Siap, Ibu. Siap. Penulisan juga sudah rapi. Sebentar. Di daftar isi ini saja nanti. Penutup itu 4.2 untuk rencana tindak lanjut itu di halaman di situ ditulis halaman 55 tetapi harusnya halaman 54. Iya, Ibu. Kemudian di daftar gambar 1.1 itu belum ada halamannya. Itu saja. Kalau yang lain sudah sesuai. Siap, Ibu. Tapi untuk Intan, hambatannya apa Intan dalam pelaksanaan? Kemarin itu Ibu, hambatannya hanya di waktu pembacaan kontrol yang kegiatan ketiga Ibu. Tapi itu sudah bisa teratasi Bu, dengan penundaan waktunya dikit. Oh gitu. Terus ini juga kali ya, karena kalian juga kayak kerja ada beban ganda saat ini, karena kerja juga sebagai petugas COVID. Lanjutkan ya, sukses untuk keduanya. Oke, Terima kasih, Ibu. saya kembalikan ke Ibu Agustina. Iya, baik. Terima kasih Bu Penguji, Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi yang banyak memberikan saran, banyak memberikan penguatan sehingga nanti penyusunan laporan Saudara Ajeng dan Intan ini akan lebih maksimal. Oke, baik. Olehnya itu saya harap Intan dengan Ajeng ini langsung mengeksekusi, langsung memperbaiki
supaya kita tidak, mumpun moodnya masih bagus, ya kan, masih ujian, masih pengaruh, langsung dieksekusi supaya kita langsung lampirkan, langsung store ke ke BPSDM untuk barter dengan STTPL kalau lulus. Oke, baik. Baik, Ibu. Amin, Amin, Ibu. insya Allah semuanya lulus. Terima kasih Ibu Dokter, terima kasih Pak Hos, terima kasih untuk Adik Ajeng dan Intan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah memulai aktivitas kita untuk menjadi aparatur sipil negara yang berkarakter. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Siap, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu penguji atas saran dan masukan. Terima kasih pembimbingan dari Ibu Coach. Dan tetap semangat, segera diperbaiki untuk Ibu Ajeng dan Ibu Intan selaku peserta.